Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Terus wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Baik, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa melakukan perkara-perkara yang mulia. Guru kami sering menyampaikan, kata beliau, sebetulnya beliau selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya beliau tahu jawaban daripada pertanyaan ini. Dan siapapun yang ditanya dengan pertanyaan ini akan sama jawabannya. Kata beliau, apabila antum, Masya Allah, disuruh memilih antara kemuliaan dan kehinaan, jelas ya, apa yang akan antum pilih? Jelas kemuliaan ya. Kalau antum disuruh memilih antara kebahagiaan dan kesedihan, apa yang akan antum pilih? Kebahagiaan, kata beliau. Maka beliau sampaikan, ingatlah bahwa sungguhnya kebahagiaan, kemuliaan yang antum harapkan itu apabila antum menganggap bahwa kebahagiaan terletak pada banyaknya harta, bergelimangan harta gitu ya, kata beliau, maka yang paling pantas bahagia adalah siapa? Qarun. Begitu banyaknya hartanya, berlimpah, kunci gudangnya dipegang oleh banyak orang ya, kuncinya, bagaimana lubang kuncinya, bagaimana pintunya. Maka beliau tegaskan, guru kami tegaskan, kebahagiaan tidak mutlak Allah letakkan dalam harta benda. Kemudian beliau lanjutkan, dan apabila antum pun menganggap bahwa kemuliaan terletak pada kedudukan, jabatan, status sosial, maka ingatlah yang paling pantas bahagia kalau begitu siapa? Fir'aun, Namrud ya. Tapi lihat akhir hayat mereka, kata guru kami, Qarun, Fir'aun, yang memiliki harta yang berlimpah, memiliki kemuliaan yang luar biasa, ya kan? Mungkin kasarnya ya, ingin setara dengan Tuhan kan, Fir'aun tuh, dengan kemuliaannya, Masya Allah. Sama-sama Allah tenggelamkan. Ya, Qarun dengan semua harta-hartanya yang menganggap bahwa dengan hartanya dia akan mulia, akan bahagia, Allah tenggelamkan. Fir'aun dengan tingginya kedudukannya yang berharap dia akan dimuliakan, Allah tenggelamkan. Tenggelam itu tanda kehinaan, bener gak? Saya sempat cerita dulu, pertama kali berenang tuh di Al-Maksum, satu kawan gak bisa berenang, main di 2 meter, mau tenggelam tuh, mau di pinggir dia anak kecil dengan santai berenang. Allahu Akbar, dia sedang berusaha mau tenggelam, heboh satu kolam. Hina gak itu? Di pinggir dia anak kecil berenang, hina gak tuh? Hina. Tenggelam itu tanda kehinaan.
Maka Allah hinakan Fir'aun, hinakan Qarun dengan ditenggelamkan. Maka beliau tegaskan di akhirnya bahwa sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan hanya dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-temannya ingin menggapai kebahagiaan, kemuliaan, banyak beramal soleh. Maka keseharian orang-orang yang beriman itu merupakan kumpulan-kumpulan amal soleh, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Selesai pekerjaan yang satu, selesai amal yang satu, sambung dengan amal yang lainnya. Fa idza faragta fansab. Apabila selesai daripada urusan yang lain, maka kerjakan urusan yang lain dengan serius. Maka pesan untuk kawan-kawan, masya Allah, yang akan wisuda di hari lusa nanti, masya Allah, para hafiz, para keluarga Allah, penjaga-penjaga Al-Quran yang kononnya sudah khatam 30 Al-Quran, 30 juz kononnya, Al-Hafiz, masya Allah. Selesai wisuda teman-teman, jangan lama-lama diam di rumah, ya. Amalkan faida faragta fansab, ya. Sambung dengan kegiatan yang lain, ambil sanad Al-Qur'annya, sanad Al-Jazarinya ambil, sanad Tutfahnya ambil, gitu ya. Jangan lama-lama di rumah, yang ada hilang lagi. Ada kisah teman-teman, cerita nih. Jadi jangan diikutin contoh buruk. Satu kawan pesantren tahfiz, selesai 2 tahun, pulang ke rumah, diam di rumah setahun, entah 2 tahun, hilang 30 juz, mondok lagi 2 tahun hafiz, dapat lagi tuh, hilang, sia-sia waktu dia berapa tahun tuh, jadi ngafal ulang gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini khusus untuk teman-teman angkatan 4-nya akan khatam, yang akan diwisuda pulang ke rumah, planning langsung. Tadi saya sampaikan bahwa kehidupan orang-orang beriman adalah kumpulan, kesehariannya adalah kumpulan amal-amal sholeh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam Qur'annya menyatakan bahwa tadi yang di awal dibaca, inna apa? Aradna amanata 'alas sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menawarkan amanah kepada langit, alas samawati wal ard, dan ke bumi, wal jibal, dan ke gunung-gunung. Terus apa jawaban daripada langit, daripada bumi, daripada gunung itu apa jawabannya? Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, gitu ya. Mereka tidak menerima tawaran itu untuk mengikut amanah ini dengan alasan tidak sanggup untuk melaksanakannya, gitu. Terus lanjutan ayatnya apa? Hamalahal insan, dan amanah itu dipikul oleh manusia, insan, oleh ini nih, anak-anak Adam. Langit yang begitu kokohnya teman-teman, luas, akan-akan tanpa ujung, gitu ya, dengan kegagahannya, berdiri tegak tanpa tiang, kan itu istilahnya, ya, tidak menerima amanah itu. Bumi yang terhampar dengan luas, lagi-lagi, dan seakan-akan kita tidak mengetahui di mana ujungnya. 7 lapis bumi, bayangkan. Dia sanggup memikul di atasnya gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan yang besar dan lain sebagainya, sungai-sungai mengalir di atasnya. Dia tidak sanggup untuk, tidak mau untuk menerima amanah itu. Begitu juga dengan gunung-gunung yang berdiri dengan kokoh, tegak, berdiri kokoh, gitu ya. Kehujanan gitu
dengiuhan kehujanan itu, kepanasan kehujanan, masya Allah, kuat luar biasa, tidak mau menerima amanah itu. Wa hamalaha insan innahu, makanya di akhir ayat itu innahu kana zaluman jahula. Amanah itu diterima oleh insan. Maka kita-kitanya ada sekarang ini teman-teman di majelis ini dan semua orang di seluruh dunia ini memikul amanah yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada Nabi Adam dahulu. Guru kami sampaikan bahwa amanah di sini merupakan tafsirnya adalah ketaatan. Ada yang menafsirkan dengan sholat. Sholat itu amanah untuk dilakukan. Apa? Ada yang mengatakan anggota badan, mata itu amanah untuk dilakukan, untuk digunakan kepada yang baik-baik. Kaki, tangan dan lain sebagainya itu amanah. Dengan semua yang Allah berikan ini teman-teman, maka kembali ke awal tadi, jangan sampai kita terkhusus angkatan 4 menunda untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nanti 5 menit lagi gitu ya. Kalau bangun tidur tuh mau tahajud, baru jam 2.45, 15 menit lagi. Bangun-bangun azan aja. Masih mending bangun-bangun azan. Bangun-bangun disiram. Basah. Itu ya. Contohnya adalah kisah Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau sempat melakukan hal ini, menunda-nunda pekerjaan hingga beliau mengalami keadaan yang sulit luar biasa. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyerukan untuk perang perang Tabuk, ya, ayo perang, silahkan korbankan harta, korbankan tenaga, korbankan waktu untuk perang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat ke Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan kisah beliau. Waktu itu aku merasakan sesuatu yang merasakan sesuatu bahwa saya itu punya harta yang lapang, bisa mendapatkan tunggangan buat perang itu mudah, gitu ya. Jadi dia karena merasa seperti itu, dia menunda, nantilah, gitu. Ka'ab bin Malik waktu itu. Hingga tiba waktu para sahabat berangkat dengan Rasulullah, Ka'ab bin Malik pergi ke rumah dengan niatan untuk mempersiapkan untuk pergi perang. Sampai di rumah kata beliau, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Karena masih ada perasaan, tunggulah, besoklah, masih ada waktu untuk bisa mempersiapkan. Seperti itu terus sampai kapan? Sampai Rasulullah SAW kembali ke Madinah, selesai perang Tabuk. Itunya apa? Akibatnya apa? Akibat daripada menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, dia menunda untuk mempersiapkan pembekalan hingga akhirnya dia tidak ikut dalam peperangan. Akibatnya adalah ia dikucilkan, gitu ya. Tidak diajak ngobrol oleh satu kota Madinah, teman-teman, selama 40 hari. Ada yang mengatakan 50 hari. Jangankan satu kota Madinah, satu pondok aja, misalkan Oktaf, seharian gak ada yang ngajak ngobrol. Antum nanya gak dijawab, gitu ya. Antum nanya misalkan ke Zaki, dia pergi aja gitu. Gak ada yang ngajak ngobrol, gak ada yang nemenin, semua menjauhin. Gimana tuh perasaannya tuh? Nangis lah itu, kabur ya kan? Ka'ab bin Malik 40 hari seperti itu. Bayangkan 40 hari. Di 10 hari terakhir datang utusan Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik. Jangan kau dekati istrimu, Bayangkan, teman satu rumah pun jangan didekati, kata Rasulullah. Sampai
turun ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Itu adalah buah daripada apa? Menunda-nunda pekerjaan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Dan banyak sahabat, 3 orang waktu itu ya. Ka'ab bin Malik, siapa lagi? Murarah sama Hilal bin apa lupa. Itu yang mereka lakukan. Gitu. Mereka datang kepada Rasulullah itu waktu ketika datang dari Tabuk, gitu kan? Rasulullah biasa melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk-duduk gitu. Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah, mengungkapkan alasan kenapa tidak ikut berangkat di Tabuk. Dan banyak yang lainnya, yang lain berbohong tuh. Maaf Rasulullah, saya tidak punya harta, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Padahal dia sanggup untuk berangkat. Rasulullah maafkan, Rasulullah doakan pengampunan. Ka'ab bin Malik datang, maaf Rasulullah, saya tidak berangkat ke Tabuk karena beliau jujur menunda-nunda pekerjaan. Kata Rasulullah, silahkan pergi sampai turun keputusan Allah kepadamu. Gitu. Sampai akhir daripada penderitaan Ka'ab bin Malik itu turun ayat yang menyatakan bahwa Ka'ab bin Malik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakikutannya di perang Tabuk, asbab daripada menunda-nunda pekerjaan. Maka teman-teman angkatan 4 silakan di planning dari sekarang. Kalau bisa pulang dari sini ke rumah, langsung berangkat lagi ke mana? Gitu ya. Ke Jawa lah, ke mahal lain atau melakukan kegiatan yang lain. Maka pada pagi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, sharing kita tentang pengagungan terhadap ilmu. Simpul-simpul yang bisa seorang lakukan untuk nantinya masuk kepada golongan orang-orang yang mengagungkan terhadap ilmu. Terakhir berapa simpul kita? 4 simpul. Kita muzakarah terlebih dahulu. 4 simpul pertama. Simpul yang pertama adalah membersihkan tempat ilmu, yakni itu hati. Penyakit hati itu ada 2. 1 kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu ibarat kolam yang memiliki 4 saluran. Saluran yang pertama adalah mata. Saluran yang kedua adalah mulut. Saluran yang ketiga adalah telinga, dan saluran yang keempat adalah pikiran. Maka untuk mengetahui isi hati seseorang, teman-teman, itu cukup dengan apa yang masuk ke mulutnya, apa yang dikeluarkan oleh mulutnya, yang dibicarakan oleh mulutnya, apa yang didengarkan oleh telinganya, apa yang dipandang oleh matanya. Ketika 3 ini diketahui, maka itu isi pikirannya. Ketika isi pikiran diketahui, pandangannya diketahui, apalagi yang keluar dari mulutnya diketahui, yang didengarkannya diketahui, maka itu isi hatinya. Maka untuk membersihkan hati daripada kotoran syahwat dan kotoran syubhat adalah dengan membersihkan mata, menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Allah sediakan tirai pada mata itu, kelopak mata. Lihat yang haram, pejamkan, kata Allah. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Yang keluar dari mulutnya, Allah sediakan pintu mulut, 2 bibir untuk kita berusaha untuk menahan agar tidak keluar yang kotor-kotor dari mulut, cacian-cacian, makian-makian yang bisa melukai hati tetangga kita, kawan-kawan kita,
lebih tinggi lagi guru kita, masya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Telinga kita dan pikiran kita, ketika 4 unsur ini, 4 jalan, 4 saluran hati ini bersih, maka dipastikan hatinya bersih dan siap untuk diisi oleh ilmu. Apabila mulutnya cacian-cacian, matanya jelalatan, ya, pendengarannya gosip, gibah, lain sebagainya, isi hatinya pun mungkin nggak jauh beda, gitu ya. Maka dipastikan isi hatinya, keadaan hatinya itu kotor, maka tidak layak untuk menjadi tempat ilmu. Simpul yang kedua adalah meluruskan niat. Ada hadis tuh, ada seorang yang kaya raya, dia beramal dengan hartanya. Orang soleh beramal dengan hartanya, kaya raya. Ada seorang yang tidak kaya raya, miskin, tidak punya harta, tapi dia punya niat yang kuat. Kalau dikasih harta, dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang soleh tadi yang kaya raya. Maka kata Nabi, dia mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang soleh yang kaya raya tadi, karena niatnya. Ada orang yang punya harta, dia gunakan dalam kemaksiatan, kaya raya. Kemudian ada orang yang sering bermaksiat dan miskin, dan dia ingin, kalau Allah beri harta sama dia ingin melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kaya yang tidak taat tadi. Maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang kaya tadi yang punya harta. Ada orang nih kaya raya, bermaksiat, mabuk-mabukan. Ada orang lihat orang kaya ini, kalau saya punya harta, saya mau kayak dia, saya mau beli minuman, saya mau datang ke diskotik lain sebagainya. Dosanya sama karena niat. Maka luruskan niatnya. Niat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri, menghilangkan kebodohan daripada orang lain, untuk mengamalkan ilmu, untuk menghidupkan ilmu. Itu simpul yang kedua. Simpul yang ketiga apa? Menguatkan tekad. Tekad dikuatkan dengan kuatnya tekad seorang dengan mengetahui manfaat daripada yang dia usahakan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh tidak bermalas-malasan. Simpul yang keempat adalah mengusahakan tekad yang bulat tadi untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk pada simpul yang kelima. Simpul yang kelima adalah simpul daripada pengagungan terhadap ilmu adalah menempuh jalan yang sudah baku dan jalan itu menyampaikan kepada tujuannya. Jadi dalam menuntut ilmu, teman-teman, sudah ada jalannya. Sudah ada jalannya. Orang-orang yang tidak menempuh jalan ini dikhawatirkan akan tersesat nantinya. Kalaupun tidak tersesat, dia tidak maksimal dalam mendapatkan ilmu itu. Menempuh jalan. Jalan apa yang ditempuh? Ada 2 bagian. Yang pertama adalah menghafalkan matan-matan yang ringkas. Contoh Al-Jazari, yaqulu raji'a fi rabbin sami'in. Menghafal itu. Dan wajib dihafal. Kata Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang mencari ilmu tanpa menghafal itu kosong, katanya. Itu kosong, maka harus menghafal. Matanya dihafal. Matan Al-Jazari kah dalam tajwidnya, tahsinnya. Matan apa lagi? Tutfa. Ilmu alatnya ada Jurumiyah lah, ada Alfiyah lah. Itu matan-matan semua.
Itulah Syatibi dan sebagainya, banyak. Itu satu jalan yang harus ditempuh. Jalan yang kedua adalah mencari guru yang bisa menjelaskan matan ini. Itu ya. Kita mempelajari matan Jazari dari Ustadz Nizal. Ustadz Nizal mempelajari matan Jazari dari Syekh Hanofa. Sampai kepada Imam Al-Jazari. Mereka bisa dipastikan mampu menjelaskan matan-matan ini per baitnya. Bahwa ini penulisnya Imam Al-Jazari. Siapa Al-Jazari itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, di mana lahir dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan bait makharijul huruf fi sab'at asyar dan lain sebagainya. Itu belajar pada yang pernah belajar. Cara memilih guru itu di sini dijelaskan bahwa sifat guru itu harus memiliki sifat untuk memenuhi yang kedua tadi. Gitu ya. Belajar kepada guru yang mumpuni. Syarat gurunya yang pertama mumpuni, paham atas ilmu itu, ilmu tajwid lah, ilmu alatnya mungkin, fikihnya mungkin, dan lain sebagainya, mumpuni di bidang itu. Kemudian layak. Seorang guru disebut layak untuk kita belajar kepadanya, itu ada dua sifat yang harus dia miliki. Yang di sini ya, di kitab Ta'zimul Ilm. Yang pertama, mumpuni. Sifatnya mumpuni, memahami ilmu itu. Yang kedua, sifat yang kedua, dia mengetahui cara mengajar. Mengetahui cara mengajar. Karena setiap orang akan beda cara mengajar. Ya. Maka cari guru yang seperti ini. Ketika dia menemukan santri yang cerdas, dia akan beda cara mengajarnya dengan santri yang pintar, yang kurang cerdas itu. Gitu. Tidak akan sama cara mengajarnya. Maka itulah simpul kelima daripada pengagungan terhadap ilmu. Apa tadi? Menempuh jalan yang baku yang menyampaikan pada tujuannya. Syaratnya menghafal matan-matan yang ringkas, kemudian mencari guru yang bisa menjelaskan matan-matan ringkas itu. Simpul yang keenam daripada pengagungan terhadap ilmu adalah memusatkan perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya. Jadi memusatkan pikiran, memusatkan tenaga dan sebagainya untuk mempelajari bidang-bidang ilmu dan mendahulukan bidang ilmu yang penting. Contoh, kita harus sholat, maka pelajari tentang sholat, syaratnya, rukunnya, yang membatalkan sholat, itu ya, waktu-waktunya. Kita mau puasa mungkin, pelajari rukun puasa, syarat puasa, siapa yang boleh puasa, siapa yang tidak boleh puasa. Dahulukan yang penting-penting. Kita mau baca Quran, pelajari tahsinnya, tajwidnya, biar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nantinya pelajari ilmu-ilmu yang lain. Itu simpul yang keenam daripada pengagungan terhadap ilmu. Simpul yang ketujuh adalah bersegera dalam menuntut ilmu dan menggunakan masa muda untuk belajar, memanfaatkan waktu muda untuk belajar.
belajar di waktu muda, mengamalkannya di waktu tua. Pernah disinggung ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengkhususkan bahwa masa muda adalah sesuatu yang akan ditanyakan di hari kiamat. Kemana digunakan masa muda itu? Bersenang-senangkah? Ya kan? Main-mainkah? Atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Banyak kawan-kawan di luaran sana yang menggunakan masa mudanya menghambur-hamburkan uang orang tua, digunakan dalam hal yang sia-sia. Dia menganggap hal itu tidak akan dipertanyakan, hal itu tidak akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Bahkan ada kisah tuh, mungkin pernah dengar teman-teman, entah betul entah enggak, tapi ibrohnya besar, masya Allah. Ada seseorang yang meninggal, gitu kan, kaya raya, minta ditemenin selama 40 hari. Pernah dengar? Nah, kalau selesai 40 hari akan dikasih harta yang banyak, kan gitu ya katanya. Ada tukang kayu, kan gitu, yang mau menemaninya. Ditemanin lah malam pertama, dia bawa kampak gitu. Datang malaikat, ya Pak, Munkar Nakir. Ini kayaknya fiktif, cuman ya masya Allah. Yang ditanya bukan si mayat, tapi yang nungguin mayat yang bawa kampak. Ini kampak dari mana asalnya? Digunakan untuk apa? Terus selama 40 hari seperti itu katanya. Selesai 40 hari dia menemenin si mayat, keluar dari kubur, sukses. Mau dikasih harta nih sama keluarga si mayat tadi. Diambil enggak? Enggak. Satu kampak saja 40 hari enggak selesai pertanyaannya. Apalagi harta yang ada di lemari kita, baju yang bertumpuk-tumpuk, enggak dipakai, kasihlah ke kawan, ya. Uang yang di tabungan itu disimpan-simpan di dompet, simpan-simpan di rekening, digunakan enggak? Mending buat wakaf tanah depan tuh. Jadi masjid kita, ya, buat wisuda pula. Ya, satu kampak saja katanya di kisah itu gak selesai pertanyaan. Apalagi dengan harta yang kita miliki sekarang, masya Allah. Semoga Allah mudahkan hisab kita di kubur dan di hari kiamat nanti. Maka gunakan waktu muda untuk belajar. Itu simpul ketujuh daripada pengagungan terhadap ilmu. Bersegera dalam menuntut ilmu dan menggunakan masa muda untuk menuntut ilmu. Simpul yang kedelapan adalah senantiasa berjalan perlahan dan meninggalkan sifat terburu-buru dalam belajar. Meninggalkan sifat terburu-buru dalam menuntut ilmu. Tong gurung gusuh, santai. Kalau ngafal jajar itu per bait, jangan pengen sehari selesai 100 berapa? 7 bait, 109 bait, jangan. Kalau bisa satu hari sebait tapi dipahami gitu ya. Apa sih maknanya? Perlahan-lahan. Ngafal Quran jangan lari-lari, santai saja. Masya Allah gitu ya. Masa 2 tahun, beasiswa 2 tahun, beasiswanya 2 tahun. Dalam setahun khatam Al-Quran, masya Allah enggak? Masya Allah. Harus contoh enggak? Harus dicontoh. Tapi di sini dikatakan jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan bahwa semua yang terburu-buru itu, semua yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan, kecuali 6 atau 5 hal. 6 atau 5 hal. Pertama, mengebumikan mengebumikan mayat. Kalau ada yang wafat jangan disimpan berhari-hari,
di rumah, jangan dikubur, masih kangen misalnya, masih cinta, masih sayang, bau bangkai nanti. Cepat kuburkan. Yang lainnya bayar hutang. Nah, bayar hutang. Jangan ditunggu-tunggu, jatuh tempo, aduh belum punya duit. Cepat-cepat bayar. Yang lainnya apa lagi? Tadi betul, menikahkan anak perempuan ketika dia sudah sampai pada waktunya. Cepat-cepat nikahkan, ya Bu. Iya. Kalau memang dia sudah siap untuk menikah, cepat-cepat nikahkan. Karena akan banyak fitnah-fitnahnya nanti. Masya Allah. Ya Sen, cepat-cepat nikah Husen. Sudah tua pula. Gitu. Dan beberapa hal lain. Itulah simpul yang ke-8 daripada pengagungan terhadap ilmu, yaitu tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Simpul yang ke-9 teman-teman, daripada simpul pengagungan terhadap ilmu adalah bersabar dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Catat, mengamalkannya. Ilmu ketika dipelajari itu untuk diamalkan dan didakwahkan, bukan hanya untuk disimpan. Untuk apa kalau tidak diamalkan? Bersabar ketika menuntut ilmu. Di tengah jalan kadang mungkin kita bertemu dengan sesuatu yang tidak enak. Mungkin ketika belajar kita berjumpa dengan guru yang tidak cocok dengan kita, ya, sikapnya mungkin. Bersabar. Susahnya menghafal. Masya Allah, menghafal Quran luar biasa. Susah nggak? Susah, kata yang susah. Mudah, kata yang mudah. Saya pribadi ketika menghafal suka jumpa dengan halaman-halaman yang susah. Halaman ini susah, ya, benar nggak? Juz 2 itu Masya Allah berdarah-darah kita ngafal. Ayat-ayat tolak, ayat-ayat talak, juz 2 kan? Itu luar biasa susahnya bagi saya. Ada teman-teman yang susah menghafal surat Yusuf, susah katanya. As-Saffat, dia biasa ngafal Al-Baqarah, ayatnya panjang-panjang gitu ya. Jumpa As-Saffat, satu baris 3 ayat, satu halaman 30 ayat. Allahu Akbar. Ya, susah nggak? Kata yang susah. Maka bersabar di atasnya. Bersabar dalam menuntut ilmu. Itu simpul yang ke-9. Simpul yang ke-10 adalah berpegang teguh kepada adab-adab ilmu. Beda lagi nih, PR lagi nih. Apa adab-adab ilmu? Ya, nanti baca, ada kitab punya Imam Nawawi itu siapa? Apa? At-Tibyan. Itu adab-adab menuntut ilmu. Ta'limu ta'alim, coba dibaca. Banyak buku-buku, kitab-kitab yang bisa kita pelajari, yang di dalamnya tercantum adab-adab menuntut ilmu. Itu simpul keberapa? Ke-10. Jam berapa? Simpul yang ke-11 daripada pengagungan terhadap ilmu adalah menjaga ilmu dari segala sesuatu yang mencederainya. Menjaga ilmu daripada segala sesuatu yang bisa mencederainya. Menjaga Al-Quran dengan ilmu tahsin, dengan tajwid, insya Allah akan terjaga daripada cedera-cedera salah-salah membaca. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, gunnahnya dilewat, dihilangkan, tasdidnya dipindah-pindah, lain sebagainya. Gitu ya. Apalagi banyak. Itu simpul ke-11. Kita maraton. Simpul yang ke-12 adalah
memilih sahabat yang saleh untuk menuntut ilmu. Ini penting dan sangat penting. Sahabat yang baik, yang mempunyai tujuan yang sama untuk menuntut ilmu, maka tidak akan pernah menggoda, misalkan lagi ngafal Bismillahirrahmanirrahim, murojaah malam. Dulu, nggak tahu sekarang. Lagi murojaah malam nih jam 8, datang kawan. Martabak enak nih. Padahal malam tuh gak boleh keluar kan. Enak cerita, enak coklat enak tuh, Masya Allah. Sangat. Mana 10.000. Kumpul duit. Jam 9 datang tuh martabak, entah dari mana. Ini bukan sahabat yang baik yang diikuti. Padahal waktu belajar itu. Dan sering kejadian. Ada sahabat yang luar biasa nih, teman-teman ikhwan khusus. Maghrib sampai isya itu kan kosong tuh ya, waktunya infirodi, masak nasi kering. Nasi kering, nasi udah sisa-sisa makan dijemur, digoreng, nanti kasih antaka, kasih aida, roiko, masako lain sebagainya, kaldu jamur. Ba'da isya dibawa ke halakoh, di kelas abu, kelas paling aman, sisi kanan tembok, kacanya di depan doang kan, di pojok dia, di bawah kaca biar gak kelihatan. Kawan kayak gini jangan dideketin ya, jangan dideketin kecuali habis halakoh, boleh deketin, makan kita. Maka memilih kawan yang soleh dalam menuntut ilmu. Itu simpul ke berapa? Ke-13. Simpul yang ke-13, barusan yang ke-12. Yang ke-13 adalah mengerahkan usaha dalam menghafal dan bermuzakarah, murojaah, dan bertanya tentangnya. Bertanya ke guru tentangnya. Suatu ilmu bisa didapatkan dengan bertanya kepada yang bisa menjawab. Itu simpul yang ke-13. Udah mau azan. Simpul yang ke-14 adalah menghormati dan memuliakan guru, ulama, pengajar yang mengajarkan ilmu-ilmu itu. Ilmu fikih lah, hormati beliau. Ilmu Quran, Ustaz Asep itu Masya Allah. Ya, yang mengajarkan fikih kan, fikih faraid, hormati beliau. Ustaz Nizam, Ustaz Sofyan, abi kita, semua guru-guru di kampung halaman kah, di SD kah, di SMP kah, hormati beliau. Orang-orang yang berkontribusi besar dalam kehidupan kita. Simpul yang ke-15 adalah mengembalikan masalah yang pelik kepada ahlinya. Itu ya. Mungkin teman-teman diskusi di kamar masalah warisan ini, sampai jumpa masalah yang susah, itu kembalikannya pada Ustaz Asep. Mungkin teman-teman bermasalah dengan hukum tajwid, tahsin, ini ro ini gimana ini? Dia mati sebelumnya tapi harokatnya kasroh, tapi kok tebal? Kok tebal? Dibacanya tebal. Dulu pernah itu jadi masalah kami. Kok tebal? Oh ternyata huruf isti'la sebelumnya kan gitu ya. Maka dibaca tebal. Kembalikan kepada yang ahli. Itu simpul ke-15. Simpul ke-16 adalah memuliakan majlis ilmu dan tempat-tempat menuntut ilmu. Ketika di majlis, jaga-jaga beradab majlis. Jaga adab-adab bermajlis. Ini bermajlis main rubik. Apa-apaan ini? Ya. Bagus nggak? Bagus. Gimana ini? Ya, jangan dilakukan lagi. Itu simpul ke berapa? 16. Simpul ke-17 adalah membela ilmu dan menghormatinya.
hormati ilmu, hormati tempat-tempat ilmu. Al-Quran ya, simpan di tempat yang tinggi, jangan disejarkan dengan pantat, dengan kaki dan lain sebagainya. Pakai meja nyimpan ilmu. Buku-buku yang kalian gunakan untuk menulis ilmu-ilmu di dalamnya, muliakan dan lain sebagainya. Itu simpul ke 17. Simpul yang ke-18 adalah menjaga adab dalam bertanya kepada guru. Nah, gunakan adab-adab dalam bertanyanya dan lain sebagainya. Apa adab-adab bertanya? Nanti berjalan sama Abi di pelajaran adab, insyaallah. Simpul yang keberapa? 19. Mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Harus kita pahami teman-teman bahwa cinta kepada ilmu adalah cinta yang disengaja, cinta yang dipaksakan, tidak cinta tidak datang sendiri. Rasa cinta itu harus diusahakan. Ngafal Quran awal-awal luar biasa susahnya. Kawan saya seangkatan, Ustadz Fahri, Ustadz antum itu, awal-awal ngeluh mau nangis susahnya ngafal. Ustadz, itu hari pertama, hari kedua dia masuk curhat Ustadz Sofyan. Susah Ustadz ngafal saya saat. Yang lain sudah 1 juz 2 juz, saya masih di Al-Muluk Ustadz. Nangis itu luar biasa. Mau pulang mungkin. Sampai kawan-kawan itu memprediksi ini enggak lama usianya anak ini. Paling-paling kabur nanti ke Jakarta. Itu. Tapi karena dia berusaha mati-matian ngafal, yang lain tidur siang, dia di rooftop. Ada kursi itu ya, di belokan rooftop, di situ ngafal Quran. Di situ. Masya Allah. Habis-habisan. Hingga sebelum wisuda dia lebih cepat daripada yang lain selesai. Dahsyat kan? Sampai mungkin teman-teman rasakan ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan ngafal Quran pagi, siang, malam. Sabtu, Ahad libur. Ya, Sabtu, Ahad libur. Ahad sore itu mungkin ada perasaan udah lama gak pegang Quran. Bener gak? Itulah cinta yang disengaja. Simpul keberapa barusan? Ke-19 adalah mencintai ilmu. Simpul yang ke-20 yang terakhir adalah menjaga waktu dalam ilmu. Artinya menggunakan semua waktu yang Allah karuniakan kepada kita untuk menuntut ilmu lah, murojaah lah, mutolaah dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman 20 simpul daripada menuntut ilmu. Orang-orang yang melaksanakan 20 simpul ini besar kemungkinan dia akan masuk kepada golongan orang-orang yang mengagungkan terhadap ilmu. Kenapa dihabiskan malam ini, hari ini semua? Karena ini teman-teman angkatan 4 mau selesai, mau pulang, harus selesai dulu sharing-sharing ini. Maka itulah yang bisa sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, saya ada challenge. Saya ada hadiah ini, 1 keping dirham. 1 keping dirham itu kisaran 70.000. Yang sekarang bisa angkat tangan tanpa buka buku, menyebutkan 20 simpul pengagungan terhadap ilmu, saya kasih dirham ini. Tidak bisa? Oh, enggak bisa. Siroh pula. Nah, gitu ya. Enggak ada nih yang hafal. Enggak ada? Oh, hangus ini, hangus. 1 dirhamnya. Hah? Kuma? Sudahlah, hangus. Insya Allah. Ini ada hadiah 1 dirham. Nanti zuhur ya, ada yang bisa datang ke saya. Menyetorkan 20 simpul ilmu. Yang tercepat dia dapat. Berarti ikhwan aja, akhwat nggak dapat. Dirham. Ya,
nanti mungkin buat apa dirham? Ini bisa dibelikan ke saya. Ada susu kambing enggak? Ada sembako? Bisa, manfaat. Atau mungkin jadi kenang-kenangan lain sebagainya. Itu mungkin untuk hari ini. Semoga ada hikmah, manfaat yang didapat daripada sharing-sharing hari ini. Dengan harapan kita masuk golongan orang-orang yang mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu dan lain sebagainya. Betulnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada bodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.